Halo, selamat malam sahabat TKI. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, mungkin ada di antara kita yang udah WFO atau mungkin udah sekolah tatap muka. Tetap semangat, tetap jaga terus protokol kesehatan supaya teman-teman juga sehat dan selalu terlindung dari COVID-19. Nah teman-teman, malam ini ketemu lagi nih sama aku, Desi, di IG Talk KKI. Malam ini IG Talk kita temanya adalah berjuang demi keluarga dan mengejar mimpi. Teman-teman, nanti kita akan mendengar kisah yang sangat menginspirasi tentang perjuangan demi keluarga dan juga perjuangan untuk mengejar mimpi dari founder dari Vileo Handicraft, yaitu Kak Vivi Leonita. Kak Vivi ini adalah seorang perempuan, anak muda, dan juga entrepreneur yang sangat menginspirasi. Lahir di Jakarta, Kak Vivi dulu sempat menempuh pendidikan SMK sebelum melanjutkan kuliah S1 di bidang akuntansi. Nah, Kak Vivi ini sendiri juga sudah banyak menjuarai kompetisi di bidang akuntansi loh teman-teman. Selain itu, kisah hidupnya dan juga semangatnya sudah banyak diliput berbagai media, termasuk media cetak dan juga televisi. Jadi teman-teman, sebelum kita dengar cerita dari Kak Vivi, aku ingin menginformasikan juga ke teman-teman kalau malam ini IG Talk kita itu disponsori oleh Mineral Botanica. Mineral Botanica atau Mika ini adalah brand kosmetik lokal yang dibangun tahun 2015. Nah, Mineral Botanica ini berawal dari produk kosmetik ya teman-teman. Dulu mereka itu produk awalnya yang sempat booming adalah lip cream. Nah, sekarang mereka juga udah mulai merambah ke skincare. Baru-baru ini Mika udah launching 4 serum dan udah 2 kali sold out loh. Gimana teman-teman, penasaran gak sih sama produk Mineral Botanica? Teman-teman kalau ada yang penasaran ingin mencobanya, hari ini adalah hari yang beruntung buat teman-teman karena Mineral Botanica akan memberikan giveaway untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, aku kasih tahu sekarang ya, nanti biar teman-teman bisa ikutin giveaway untuk 5 orang pemenang. Teman-teman bisa follow aja, follow Instagram YKI di @kanker_anak_indonesia dan juga follow Instagram Mineral Botanica di @mineralbotanica. Lalu teman-teman untuk menang bisa dengan menjawab 2 pertanyaan yang nanti akan aku tanyakan di ujung acara. Dan buat teman-teman yang juga ingin mencoba bisa memberikan pertanyaan untuk Kak Vivi. Nanti 3 pertanyaan menarik akan aku bacakan dan akan dipilih 3 penanya terbaik untuk mendapatkan giveaway dari Mineral Botanica. Teman-teman pasti udah gak sabar ya untuk berbincang dengan Kak Vivi. Tapi sebelum itu aku ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti setiap kegiatan Yayasan Kanker Anak Indonesia dan juga yang sudah ikut berdonasi untuk anak-anak adik-adik kita penyintas kanker. Buat teman-teman yang juga ingin ikut berdonasi, silakan, boleh banget teman-teman untuk ditujukan ke rekening YKI yang info detail nomornya bisa dicek di bio Instagram kita. Selain itu jangan lupa loh untuk selalu mengikuti kegiatan Yayasan Kanker Anak Indonesia di setiap sosial media kita semua. Nah teman-teman, sekarang yuk aku panggil ya Kak Vivi untuk join kita malam hari ini. Oke. Teman-teman yang untuk ikut giveaway-nya, jangan lupa untuk taruh pertanyaan di question box dan teman-teman bisa jawab pertanyaannya di kolom komentar. Halo Kak Vivi, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Kak Vivi? Kabar baik, kamu apa kabar? Baik, kabar baik juga. Ya, gimana nih Kak? Kakak boleh nggak tolong ceritakan apa dulu perjuangan kakak untuk keluarga kakak? Perjuangan aku buat keluarga ya. Sebenarnya sih kalau dibilang perjuangan nggak juga sih. Emang itu kan emang harus kita jalani ya sebagai bagian dari satu keluarga utuh.
Jadi waktu pas aku masih menempuh bangku kuliah, itu adik aku tiba-tiba kena cancer, Oh, cancer darah, leukemia. Dia wah. kena ALL L2. Nah, karena adik aku kena cancer pada saat itu, perekonomian kami cukup terganggu ya. Sehingga papa aku jadinya agak stres, entah gimana. Papa aku kena stroke beberapa waktu setelah adik aku kena cancer. Nah, pada saat papa aku stroke, otomatis kan aku yang masih menempuh bangku pendidikan mengemban tugasnya papa nih buat jadi tulang punggung. Jadi aku sambil kuliah, aku sambil cari uang juga buat biayain keluarga. Nah, pada saat berjalannya waktu nih, kan papa aku sama adik aku sakit, mama aku kan jagain di rumah sakit ya. Aku jadi kita bagi tugas gitu. Mama di rumah sakit, aku tuh bagian cari nafkah lah, ibaratnya begitulah. Mama Itu pun masih juga di sakit. bangku pendidikan di SMK? Masih enggak, udah kuliah. Oh, udah kuliah. Kuliah. Terus Kak? Pada saat sering berjalannya waktu tuh, mama kan menjaga papa dan dedek ya di rumah sakit kan bolak-balik. Kalau cancer tahu sendiri kan ya, lama ya, apalagi leukemia ya, itu temunya lama banget. Akhirnya mama juga sakit, mama kena lupus juga. Jadi tiga-tiganya sakit, tinggal aku sendiri. Oh ya, Tinggal aku sendiri. itu menjaganya gimana itu kalau bertiga langsung sakit gitu Kak waktu itu? Nah, untungnya kita kan waktu itu sempet jadi kayak kalau sekarang sih ya mama, papa, sama adik itu satu rumah sakit. Jadi mereka kalau ke rumah sakit tuh barengan. Oh, Udah kayak sekolah. Oke. Bisa barengan ya. Iya, bisa Pernah barengan. nggak sih sempat dirawat berbarengan gitu? Pernah waktu itu pernah kejadian, tapi nggak sampai tiga-tiganya barengan. Untungnya sih waktu itu kejadian kalau nggak salah adik harus masuk, papa juga masuk. Jadinya waktu itu kan masih di rumah sakit yang berbeda ya. Waktu itu adik itu udah di harapan kita. Kalau papa itu waktu itu kalau nggak salah adanya di Pelni. Jadi papa masuk di Pelni, adik di harapan kita. Nah itu bagi dua deh. PR juga ya, jadinya harus Iya, bolak-balik. PR. Terus jadinya gimana tuh Kak? Kamu kan juga berarti waktu di bangku kuliah masih harus banyak ngerjain tugas-tugas dan segala macam ya. Sempat kepikiran untuk cuti kuliah dulu gitu atau tetap dilanjutin? Waktu itu sih sempat kepikiran untuk stop dulu ya. Soalnya kan gak kepegang banget. Aku kan sambil jualan juga. Terus kan papa mama kan pada adik sama papa sama mama kan pada sakit ya. Jadi kayak beberapa dosen teman-teman juga semangatin aku gitu. Ayo tanggung sedikit lagi. Kebetulan waktu itu aku udah benar-benar tinggal prasidang deh kalau nggak salah deh. Oh, berarti emang udah sedikit lagi lulus ya saat itu? Iya, jadi itu tuh kejadiannya tuh pas adik aku kena, aku tuh semester 2. Pas papaku kena, aku sekitar semester 3, semester 4. Mamaku sakit, aku semester 5. Nah, kebetulan aku kuliahnya lebih cepat. Iya, beruntun. Jadi nggak langsung satu waktu blok kena semua gitu loh. Nah, kebetulan aku kuliahnya kan lebih cepat selesainya. Harusnya kan 4 tahun, aku 3,5 tahun tuh udah selesai. Jadi pas mama yang tiga-tiganya sakit ini nih, itu tuh aku udah tinggal sedikit lagi sebenarnya. Jadi aku lagi nyusun buat skripsi kayaknya. Jadi aku tanggung lah, daripada cuti udah aku terusin aja. Oh gitu. Berarti tadi kan kakak juga cerita ternyata kakak selain kegiatannya selain kuliah, selain jagain papa sama dedek sama mama, ada berjualan juga. Itu boleh diceritain sedikit nggak Kak? Sambil jualan juga. Jadi kayak apa ya? Aku kan kuliah nih. Sepulang kuliah itu aku kerjain orderan aku kayak gitu sampai malam. Nah paginya sebelum kuliah aku mungkin bisa drop dulu ke JNE kayak gitu. Orderan Filio Handicraft ini kan? Iya. Oh, iya. Berarti emang udah lama banget ya ini Filio Handicraft ya, dari sejak kamu kuliah ya kan berarti di Rifia? Itu dari 2015 aku. Oke. Selain itu Kak, pernah nggak selain kamu mengerjakan Filio Handicraft itu sebenarnya nutupin nggak sih Kak untuk biaya kehidupan dan juga biaya rumah sakit gitu Kak? Kalau untuk biaya rumah sakit, aku bersyukur banget pada saat adikku kena sakit itu ada BPJS. Jadi kita langsung buru-buru bikin BPJS.
Nah, papa juga begitu. Jadi hampir 90% lah pengobatan di cover sama BPJS. Paling kita tuh beli kayak biaya obat, biaya bertahan hidup buat yang jaga di sana, yang kayak gitu-gitu, yang obat yang nggak ada di rumah sakit itu mungkin baru kita keluarin. Dan itu sih puji Tuhan banget itu ketutup sih dari Fileo Handicraft sih. Oh, luar biasa kakak. Ya ampun, untung ya bisa menutupi semua itu dari pekerjaan Fileo Handicraft yang kakak bikin itu. Nah kak, kalau misalkan ditarik ke belakang lagi, dulu mimpi kakak sejak kecil itu apa sih kak? Waktu masih kecil banget ya, aku tuh sebenarnya banyak maunya sih. Jadi kalau waktu aku masih kecil, namanya juga anak kecil ya, belum nggak mungkin lah cita-cita mau jadi insinyur apa, mungkin sih maksudnya, cuman kan namanya anak kecil kan pendek ya. Aku mau dulu waktu masih kecil aku tuh pengen jadi superhero. Oh, tapi superhero. Iya, superhero. Dulu kan waktu anak tahun 90-an mungkin pernah nonton yang namanya Saras 008 tuh. Oh nah, iya. Ya aku tuh pengen jadi superhero gitu, pengen jadi kayak gitu. Nah cuma seiring berjalannya waktu ya kan, sering berjalannya waktu aku tuh suka jualan, aku tuh suka kayak bisnis gitu. Nah aku cita-citanya mau jadi pengusaha. Oh berarti jadi apa, membuat Fileo Handicraft lumayan tuh ya, udah jadi mimpi kamu yang terwujud gak sih? Ya bisa dibilang begitu. Mimpi yang nggak sengaja terwujud. Meskipun dalam kesulitan gitu ya, iya. tapi tetap bisa terwujud. Lalu kak, selain itu tadinya tuh sebelum bikin Fileo Handicraft, kamu sempat kepikiran gak sih untuk mencoba-coba bisnis yang lain gitu kak? Aku waktu pertama, jadi Fileo Handicraft itu dulu tuh mama aku tuh pengrajin kayak kerajinan tangan gitu, kayak pajangan dari mote-mote gitu yang bisa dibentuk kayak Hello Kitty apa. Nah dulu tuh waktu aku SD itu aku jual-jualin tuh, jual-jualin ke teman-teman aku dari aku SD, SMP, SMA itu aku ada tugas prakarya, aku bikin tuh kayak tempat tisu gitu dari mote itu. Nah terus guru aku bilang, kenapa kamu nggak jualin aja? Nah dari situ aku mulai jualin lagi tuh, aku jualin di Facebook. Jadi kebetulan Fileo Handicraft itu jadi bisnis pertama. Dari mulut ke mulut, akhirnya sempat vakum kan. Nah terus pas kuliah kayak aku mulai kebeli tuh handphone Android tuh, aku pakai iseng-iseng buat jualan dulu. Ternyata jalan sampai sekarang. Jadi awalnya jualannya di Facebook ya kak? Dari sejak zaman di kelas malah awalnya. Dari kelas, bahkan awalnya dari kelas aku masukin ke Facebook. Abis itu baru waktu itu kan masih zaman BBM, aku gak punya dulu handphonenya Nokia gitu. Jadi kayak aku kuliah itu udah semester berapa baru aku kebeli handphone Android gitu. Nah baru itu aku pakai buat modal jualan. Pertama kali itu aku upload di Instagram 2015 itu. Berarti nggak salah juga ya kamu punya mimpi jadi pebisnis, jadi pengusaha, karena ternyata emang kayaknya punya insting dari kecil ya untuk berusaha gitu ya kak. Lalu kak, selama perjalanan hidup kamu, selama kamu juga berusaha untuk merintis Fileo Handicraft, hambatan apa aja sih yang sudah kamu hadapi? Waktu itu hambatan yang pertama itu kita kurang modal. Pertama kita kurang modal, jadi tuh aku dulu sempat beli bahan baku tuh sasetan. Jadi saking nggak ada modalnya kita beli sasetan. Nah bahkan kalau ada pembeli yang membeli, aku tuh kadang-kadang jadi mereka transfer dulu uangnya ke aku baru bisa beli bahan baku. Jadi kayak setiap ada yang beli aku harus ke tempat bahan baku untuk beli gitu loh. Itu total modal. Lama-lama bahan-bahan itu jadi makin banyak dan makin lama belinya makin banyak ya, bisa sampai sekarang. Yang kedua itu hambatannya adalah pada saat itu aku keterbatasan waktu banget ya, soalnya kan adik aku sakit, papa aku sakit, mama aku sakit, itu cukup menguras waktu. Belum lagi aku kuliahnya juga 24 SKS waktu itu. Jadi kayak waktunya tuh kejar-kejaran banget. Selain waktu itu aku bikin bisnis ini, aku juga ada sambil kerja lagi. Jadi jalan dua gitu loh supaya bisa cukup kan. Nah jadi keterbatasannya waktu itu waktu. Pekerjaan apa tuh kak yang kedua yang kamu bikin? Waktu itu aku pernah kerja sampingan nyanyi. Gak jelas. Kok bisa aku pernah nyanyi? Iya, aku pernah nyanyi kayak di food court yang kayak gitu-gitu tuh, yang kayak akustik gitu. Pernah itu sampingan juga. Aku juga waktu itu sempat pernah ngajar les. Apa aja pokoknya aku kerjain deh. Aku pernah ngajar les, pernah juga freelance gitu di kantor. Jadi waktu itu kayak ada beberapa pekerjaan yang emang aku pegang dan waktunya jadinya mepet banget.
Waktu pas ngurus Philo Handicraft ini juga kayak waktunya aduh udah gak keburu gitu. Waktu itu bisa sampai jam 4 pagi, kadang-kadang aku masih produksi. Sampai jam 4 pagi? Iya, karena kan kita pulang nih. Pulang kampus kan jam 5-an tuh. Kampus kan dari Ancol ke Kalideres itu nyampe jam 6 lewat lah ya. 6 lewat itu jam 7-nya misalnya aku ada job nyanyi. Sampai jam 10 aku baru pulang. Ngerjain tugas. Habis itu baru ngerjain Philo Handicraft. Philo, iya kan? Di situ kuliah lagi paginya, itu kan bisa sampai malam gitu. Itu apalagi diproduksi pakai tangan kan? Iya benar. Waduh, berarti dulu kamu sebenarnya ini ya bisa dibilang pasti kurang istirahat nggak sih pasti saat itu? Iya, iya dulu kurang istirahat sih, ngantuk aja gitu rasanya. Tapi dulu kamu lulus IPK-nya berapa tuh Kak? Kebetulan sih 4. Wah gila, bisa lulus dengan IPK 4, padahal dengan segitu banyak kegiatan dan juga banyak yang harus diperjuangkan ya untuk mikirin papa, dedek, mama. Pasti itu nggak gampang ya Kak sebenarnya, ya nggak sih Kak? Mungkin keberuntungan juga kali. Ada keberuntungan juga ya Kak ya. Nah di antara itu semua kan ada hambatan modal, ada hambatan waktu, dan juga pasti kamu juga harus berbagi pikiran untuk berbagai fokus kegiatan kamu di dalam kesulitan yang beruntun seperti itu. Siapa sih yang selalu mendukung kamu Kak? Mama harus sih berjuang. Mama ya. Mama selalu support gitu. Bahkan dulu kan waktu sempat gak ada modal, kita tuh sempat jualan barang bekas juga. Mama bantuin kumpulin barang bekasnya. Pokoknya mama support terus deh gitu. Walaupun mungkin pada saat itu kan usaha Philo Handicraft belum terlalu menghasilkan ya, sempat kan kayak, tapi mama nggak pesimis gitu sama anaknya. Ayo kamu bisa gitu. Mungkin aku bisa jadi kayak gini juga mungkin karena salah satunya karena doa mama juga. Berarti apa sampai sekarang Philo Handicraft masih jadi pekerjaan utama kamu ya Kak? Atau mungkin kamu udah coba mengerjakan hal-hal lain juga? Sampai sekarang sih dia jadi pekerjaan utama sih. Oh, masih sampai pekerjaan utama. Terus gimana kabar papa, dedek, sama mama? Udah sembuh, udah jadi survivor, atau masih dalam tahap pemulihan juga Kak? Puji Tuhan, adik itu udah remisi. Adik udah remisi, jadi sekarang tuh lagi tahap pemantauan ya. Pemantauan kan ada 2, kalau nggak salah pertama kali 2 tahun, terus habis itu dipantau lagi 5 tahun. Nah, adik aku lagi di yang 5 tahun ini nih, dia lagi masih pemantauan gitu, tapi dia tuh beberapa kali ke rumah sakit, tapi gak sampai setiap hari kayak dulu. Jadi sekarang kayak paling sebulan sekali, atau sebulan 2 kali, paling untuk kontrol-kontrol gitunya aja. Kalau papa memang masih begitu aja, papa masih belum bisa jalan, bicara juga masih susah. Tapi sih secara keseluruhan sih sehat, maksudnya diajak komunikasi masih respon, masih bisa makan segala macam, masih bisa sih. Kalau mama sih lebih sehat sih, asal jangan kecapean aja. Jadi semuanya sebenarnya kondisinya udah cukup lumayan oke lah ya, meskipun ya dibandingkan dengan beberapa tahun lalu jauh lebih baik sekarang sih. Terus apa Kak hikmahnya, pelajaran yang bisa kamu dapat dari, kalau kamu kilas balik lagi ke belakang gitu Kak? Apa ya hikmahnya ya? Aku lebih ke bersyukur sih. Aku dikasih kesempatan buat melalui itu semua. Jadi apa yang terjadi sekarang sama aku tuh, aku merasa segala sesuatunya tuh lebih berharga gitu. Kayak Tuhan sayang sama aku gitu, Tuhan sayang sama keluarga aku gitu. Tuhan mengizinkan ini terjadi, dan aku dibentuk untuk menjadi lebih keras, lebih kuat gitu loh. Kayak bersyukur aja gitu sekarang. Iya. Kadang-kadang kan kita kan kayak kalau lagi menghadapi masalah itu fokusnya sama masalahnya aja, tapi ketika kita udah berhasil melewatinya baru kita bisa ngelihat ya Kak ya, kalau ya ternyata luar biasa ya yang udah kita lalui. Aku lewat loh ini loh, masa ini lewat loh gitu kan. Kalau ingat aja lucu juga dulu, sibuk banget gitu. Betul. Nah terus Kak, kalau aku mau tanya nih Kak, kira-kira masih ada nggak sih mimpi-mimpi dan harapan Kakak di masa depan yang masih ingin Kakak raih?
Mimpi-mimpi di masa depan, aku sih sekarang paling kayak pengen biar usaha aku lebih maju aja. Aku pengen ekspor. Jadi kita jualannya nggak di Indonesia aja, ke luar Indonesia juga, mau ngembangin usaha. Harapan aku ya orang tua aku, keluarga aku semuanya sehat, dan ya lebih baik lagi lah pokoknya. Amin, semoga semuanya bisa benar-benar terjadi ya Kak, dan jadi nyata. Nah Kak, ini nih, aku kayaknya mau coba buka di question box ya Kak. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan menarik buat Kakak. Nanti coba Kakak jawab ya. Oke. Oh nih, ada pertanyaan dari Fasil 1616, kebaca nggak Kak? Apakah Kak Vivi pernah merasa capek di saat kondisi seperti itu? Dan apa yang membuat Kak Vivi bisa bangkit? Halo Resil, thank you ya udah nanya. Pasti kita sebagai manusia ya gak mungkin gak pernah berasa capek ya, apalagi dengan kondisi kusut kayak gitu. Waktu itu kayak aku sampai, aduh ini harus ngapain lagi nih, aduh waktunya habis nih, aduh udah keburu pagi nih, sampai aku tuh sampai kayak gitu, saking udah gak keburu semuanya, waktunya tuh terasa kejar-kejaran banget gitu loh. Aduh udah harus kesini, aduh tapi ini belum selesai, kayak gitu pasti berasa capek. Dan yang membuat aku bisa bangkit ya karena aku sayang sama keluarga aku. Kalau misalnya aku nyerah sampai di situ, nanti mereka gimana gitu loh. Maksudnya kayak kalau bukan kita sendiri yang ngelewatin, nanti siapa lagi gitu loh. Jadi kayak pertama-tama yang aku pikirin adalah apa yang bisa aku kerjain dulu. Pada saat itu kan kusut, bingung mau ngapain dulu, pokoknya apapun yang bisa dilakuin, lakuin. Lama-lama masalah itu dari numpuk segini, lama-lama kita kerjain, dia makin sedikit, gak kerasa sedikit sekali hilang gitu loh. Gak hilang sih, maksudnya kayak minimal banget dari yang banyak. Kalau kita pikirin, aduh bingung nih, ya udah kerjain aja dulu apa yang bisa dikerjain, lama-lama makin sedikit, dan ya seperti ini jadinya. Makasih Kak Vivi untuk jawabannya. Nah sebelum aku lanjut ke pertanyaan yang mungkin masih menunggu juga nih di question box, aku mau tanya nih ke kakak, gimana ya Kak, di saat kamu lagi, kan tadi kan kamu bilang kalau ternyata selain dari Fileo Handicraft banyak banget pekerjaan yang kamu lakukan. Pernah nggak sih Kak sampai kepepet banget, aduh harus cari kemana lagi ya untuk bisa menutupi biaya hidup ini? Pernah nggak sih kamu sampai mentok kayak gitu Kak? Kamu terus cari pertolongannya sampai sejauh mana tuh Kak? Puji Tuhan aku enggak maksudnya jadi untungnya pada saat papaku masih mencari nafkah, aku tuh nggak cuman diem aja gitu loh. Kayak aku udah kayak punya cita-cita, aku nggak mau bikin papa susah lagi gitu. Jadi aku udah nyari duit terus, sehingga pada saat papa yang mencari nafkah itu kolaps, maksudnya stroke, aku udah punya tabungan untuk cover itu gitu loh. Tapi ada beberapa keluarga yang kayaknya khawatir gitu, kayak kamu bisa gak nih, kan ngeliat aku waktu itu masih kuliah ya. Ada beberapa keluarga yang ada kasih bantuan ke kita pada saat itu. Tapi itu cuman kayak beberapa lama, itu berhasil sih kita laluin sih pada saat itu. Terus kalau misalkan di universitas kan banyak juga dosen dan teman-teman yang mendukung kakak, dan aku juga tadi sempat lihat-lihat kalau ternyata kakak tuh banyak juga ya menjuarai kompetisi-kompetisi di bidang akuntansi. Itu berarti selama kuliah kan ya Kak ya, kompetisi itu? Ada yang dari SMA sampai kuliah deh, dari SMK sampai kuliah itu. Ada satu doang tapi yang dari SMK, sisanya di sih pas kuliah itu kalau nggak salah deh. Terus Kak, aku mau nanya juga deh. Tadi sempat ketinggalan, aku mau nanya. Waktu kakak masuk ke S1, itu berarti masih dibiayai sama papa ya untuk kuliahnya? Iya. Pada saat itu keluargaku masih baik-baik saja. Namun untuk S1 sebenarnya aku dapat beasiswa. Nah jadi itu pada saat SMA nih, jadi aku tuh dicalonin dari sekolah aku untuk ikut lomba akuntansi.
di Universitas Bunda Mulia. Nah kebetulan pada saat itu kita berhasil juara 1. Hadiahnya beasiswa. Jadi kayak beruntung, iya kayak beruntung banget gak sih? Aku jadi dapat, jadi kuliah itu aku beasiswa 75%, hanya bayar 25%-nya aja, paling sama buku-buku segala macam itu kan pasti kita beli sendiri. Sehingga sih harusnya itu nggak terlalu berat. Wah luar biasa, berarti itu ya ampun emang, ya ampun luar biasa ya jalan ya? Untuk ini kamu, aku sampai speechless lah, ini luar biasa banget ceritanya. Kalau misalkan, ya ampun, kalau tadinya kamu nggak dapat beasiswa itu nggak kebayang sih betapa susahnya kamu, apalagi udah di ujung-ujung itu kan mau sidang. Iya, kalau misalnya nggak ada beasiswa mungkin akan baru tuh keteteran mungkin kali ya. Luar biasa banget deh jalannya ya supaya kamu bisa menempuh semua masalah-masalah itu. Nah Kak, boleh dong Kak, kalau Kakak mau berbagi pesan-pesan buat adik-adik penyintas kanker dan juga buat kita semua Kak tentang perjuangan kamu. Apa ya? Mimpi itu jangan cuma jadi mimpi aja. Jadi bikin dia jadi kenyataan. Gimana caranya? Lakuin aja apapun yang bisa kamu lakuin sebaik mungkin yang kamu bisa. Nanti lama-lama mimpi itu akan mendekat ke kamu gitu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Selalu coba peluang yang baru gitu. Pasti segala sesuatunya itu bisa kewujud kalau kita tuh berusaha dan berdoa. Aku percaya sih itu, dan aku udah buktiin. Luar biasa ya Kak. Kak, sorry nih, kayaknya aku mau balik lagi deh ke pertanyaan. Soalnya ternyata ada nih pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Dari @Meli Lontoh. Apa sih Kak yang membuat Kakak itu menjadi kuat menghadapi ini semua? Apa yang membuat Kakak? Ini mirip kayak yang tadi ya, yang pertama ya. Mirip ya, ha? Yang membuat menjadi kuat ya. Apa ya? Mama ya? Yang mungkin rasa sayang ke keluarga, terus keluarga yang saling support juga. Terus emang dasarnya semangat juga kali ya. Iya. Berarti ini ya memang Kakak emang daya juangnya tinggi banget dan emang sayang banget sama keluarga, itu yang bisa menguatkan Kakak ya untuk bisa menghadapi ini semua. Nah, waktu itu sih aku berasanya malah semangat banget sih, bahkan lebih semangat dari sekarang. Kayaknya mungkin apa karena masih muda ya waktu itu ya. Jadi kayak walaupun masih berapi-api ya Kak. Iya masih berapi-api. Jadi walaupun aktivitasnya itu banyak, tuh aku berasanya kayak lebih prima aja kondisinya, maksudnya daripada sekarang gitu. Kalau sekarang kayaknya lebih cepet capek gitu. Kalau dulu enggak gitu. Luar biasa Kak. Ini ada satu lagi nih Kak, pertanyaan mungkin terakhir ya untuk menutup sesi pertanyaan dari @nicole_rossi. Apa harapan terbesar Kak Vivi? Ini mirip juga sih sama yang tadi udah bertanya. Tapi mungkin ada yang belum terjawab Kak. Harapan terbesar aku pastinya adalah kesembuhan papa, mama, sama adik aku. Itu utama. Yang kedua itu aku juga pengen pengen punya properti, jadi pengen beli rumah gitu, pengen usaha aku maju itu sih. Tapi yang utama adalah kesembuhan papa, mama, sama adik aku. Itu sih yang benar-benar aku harapin gitu loh. Kalau mereka bisa sehat, aku kebayang betapa indahnya maksudnya keluarga ini gitu kan. Kita bisa kemana, kita bisa mungkin bisa liburan atau bisa apa. Kalau sekarang kan dengan keadaan yang seperti ini kan ada beberapa momen kebersamaan yang hilang, yang nggak bisa lagi kita balikin kayak ke keadaan waktu pas keluarga kita sehat gitu loh. Betul. Emang ini ya, kesehatan tuh sebenarnya nomor satu ya Kak. Tapi emang kalau udah sakit kita harus berjuang gimana supaya bisa melalui itu semua ya Kak ya, supaya bisa balik lagi gitu, bangkit lagi gitu ya Kak. Nah Kak, terima kasih banget untuk berbagi ceritanya dan juga jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah mungkin sekarang aku kalau boleh ya langsung masuk nih ke giveaway dari Mitra Botanika. Aku mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab teman-teman di kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, kapan atau tahun berapa Mineral Botanika dibangun? Aku ulangin ya, kapan atau tahun berapa Mineral Botanika dibangun?
Ditunggu jawabannya di kolom komentar. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa produk yang pertama kali dibuat Mineral Botanica dan langsung booming? Aku ulangin lagi pertanyaan kedua. Apa produk yang pertama kali dibuat Mineral Botanica dan langsung booming? Ditunggu jawabannya di kolom komentar. Nanti aku akan balik lagi. Sekarang aku mau umumin dulu untuk pemenang giveaway dari pertanyaan yang menarik. Tadi ada 3 orang ya berarti. Yang pertama dari @resil_1616. Yang kedua @meililontoh. Dan yang ketiga dari @nicole_rossi. Nanti yeay udah lupa, sampai lupa tepuk tangan. Soalnya ini sih nggak ketemu muka gitu kan, jadi nggak kedengeran apa-apa gitu kan, nggak biasa jadinya. Tapi ya selamat ya untuk Resil, Meli dan juga Nicole. Nanti mungkin akan dihubungi dari tim YKI ya untuk pembagian giveaway-nya langsung di DM. Nah, lalu untuk pertanyaan yang tadi ada 2. Yang pertama, kapan atau tahun berapa Mineral Botanica dibangun? Yang pertama itu jawabannya adalah tahun 2015. Yang kedua, apa produk yang pertama kali dibuat Mineral Botanica dan langsung booming? Jawabannya adalah lip cream. Nah, ini aku masih nunggu sih dari tim untuk pemenangnya itu siapa. Sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Buat teman-teman yang tadi mendapat giveaway dari pertanyaan, selamat, aku bacakan lagi ya. Yang menang tadi itu @resil_1616, @meililontoh, dan juga @nicole_rossi. Nanti pemenang giveaway-nya akan di DM langsung oleh tim YKI dan juga Mineral Botanica. Oh, udah keluar nih yang untuk pemenang giveaway dari pertanyaan. Yang menang itu yang pertama adalah @cilalai ya. Yang kedua adalah @nelly_tariga. Selamat buat yang menang. Nanti juga akan dihubungi oleh tim WKI dan juga tim Mineral Botanica. Aku ulangin ya, tadi yang menang itu @cilalai dan juga @nelly_tariga. Selamat ya. Nah, kayaknya udah di penghujung acara. Tapi terima kasih banyak loh Kak untuk berbagi ceritanya, kisah hidup kamu malam hari ini. Ini sungguh banget menginspirasi banget sih untuk kita semua. Buat aku personally juga, karena perjuangan yang luar biasa sih Kak di tengah-tengah perjuangan kamu untuk padahal udah tinggal sedikit lagi mau lulus kuliah, tapi tiba-tiba beruntun dirundung masalah. Tapi ternyata luar biasa. Kamu punya daya juang dan daya semangat yang luar biasa dari kecil pun, bahkan kamu udah berusaha untuk meraih mimpi kamu untuk jadi pebisnis, meskipun sebenarnya mungkin coba-coba ya gitu, tapi berhasil ternyata dan bertahan sampai sekarang ya Kak ya. Terima kasih banyak loh Kak untuk kisah hidupnya, semoga sama-sama. Terima kasih juga buat Yayasan Kanker Anak Indonesia yang udah kasih kesempatan buat aku. Waktu itu aku juga pernah pada saat adik aku sakit, aku datang ke seminar YKI. Waktu itu gitu? Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo waktu itu aku ikut. Aku dapat semangat yang banyak juga dari YKI pada saat aku terpuruk pada saat itu. Wah, luar biasa. Berarti sebenarnya kita udah lama ya, maksudnya udah dipertemukan cukup lama ya, bukan nggak dari tahun ini aja gitu ya. Iya, itu dari 2013, 2014 mungkin. Luar biasa. Berarti udah 8 tahun ya. Ternyata emang luar biasa jalan Tuhan untuk mempertemukan Kak Vivi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia lagi. Terima kasih banyak ya Kak Vivi, terima kasih banyak juga untuk sahabat TKI yang udah nonton malam hari ini.
Jangan lupa untuk ikuti selalu kegiatan Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan semoga kita bertemu lagi di kesempatan baik lainnya di lain waktu. Makasih banyak, sampai jumpa Kak.